membahas suatu masalah yang sangat penting ya bagi masyarakat kita, yaitu tentang kerukunan beragama di negara kita yang tercinta ini. Nah, ini ada sedikit cerita ketika Jokowi menghadiri suatu pertemuan di Afghanistan waktu itu ya. Saya dengar-dengar cerita begini bahwa presiden atau pokoknya pemimpin Afghanistan itu merasa kagum pada Jokowi, kok bisa dia memegang negara sebesar ini, keberagaman yang sebegitu tinggi, tetapi dari segi kehidupan beragama ya walaupun ada sedikit riak-riak, tetapi tidak terjadi seperti apa yang kita kenal dengan negara-negara gagah ya. Di dunia ini ada beberapa negara yang sampai disebut negara gagah. Nah, Indonesia itu saya kira jauh dari itu ya. Jadi kita merasa bangga atas keadaan itu. Nah, tetapi saudara sekalian, saya di sini mengundang tamu saya, sahabat saya, namanya Mas Tresno Sutanto dari Institut Paritas. Dia orang yang betul-betul tahu di lapangan itu apa yang terjadi. Jadi saya nggak bisa mengklaim tadi bahwa oh ya memang semua baik-baik saja, belum tentu juga. Mas Tresno yang akan menceritakan. Nah, kemudian saya juga memanggil dia karena beliau ini baru saja juga menerbitkan suatu buku yang berhubungan dengan persoalan ini, yaitu tentang politik kebinekaan. Barang siapa tertarik pada buku itu bisa dicari nanti ya, nanti bisa menghubungi saya juga boleh. Baik, saudara sekalian, saya akan tanya langsung kepada Mas Tresno. Mas Tresno, kita ini kan mencanangkan diri sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika, gitu ya. Saya kira baik itu semua masyarakat masih tetap mengatakan wah bineka tunggal ika dengan sesuatu kebanggaan ya. Tetapi coba bagaimana sebetulnya dari kata-kata yang seringkali disebut kayak slogan itu diterjemahkan betul ya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Makasih Pak Paulus. Jadi memang itu kan slogan yang sudah sangat kita kenal dari dulu ya. Dan itu slogan memang benar. Artinya begini, realitas masyarakat kita itu memang sangat bineka ya. Kita punya kebinekaan yang mungkin salah satu yang paling beragam ya di dunia ini ya. Kalau bukan hanya soal agama ya, ada suku, bahasa, adat istiadat, segala macam lah boleh dibilang. Kita punya mulai dari negara bentuk kehidupan yang super modern seperti di Jakarta ini, sampai bentuk kehidupan yang mungkin orang mengatakan primitif, katakanlah, atau misalnya bahkan kita punya satu suku yang berkeliling ke seluruh dunia di laut, tinggalnya di laut, gitu kan? Bajau, orang Bajau. Jadi kebinekaan kita itu luar biasa sekali. Nah, sejak kita kemudian proklamasi kemerdekaan ada 1945 itu, kita juga punya niat yang terus-menerus sampai sekarang dijaga untuk menjaga persatuan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu persis mau mencerminkan itu. Karena persatuan kalau tidak mengindahkan, tidak menghargai kebinekaan, itu artinya penyeragaman, bukan kesatuan lagi. Tetapi kalau kebinekaan tidak menghargai kesatuan, ya kita tercerai-berai. Jadi memang perjalanan bangsa kita, tadi Mas Paulus menceritakan tentang apa yang didengar misalnya oleh Presiden Jokowi di Afghanistan. Memang kita diberkahi oleh karunia yang luar biasa itu.
betapapun binekanya kita masih bisa mengatakan kita satu bangsa, satu negara. Hal itu yang sulit dipertahankan di berbagai wilayah dunia lain. Ya, ya. Kita tahu misalnya seperti Uni Soviet dulu ketika mengalami demokratisasi, gitu, apa istilahnya dulu? Perestroika. Dia langsung hancur menjadi negara-negara kecil. Orang mengatakan itu proses balkanisasi. Banyak sekali negara mengalami hal itu. Waktu Indonesia kita mengalami reformasi di tahun 98, saya membaca banyak sekali ahli yang mengatakan, wah Indonesia akan mengalami balkanisasi. Tapi terbukti, tapi terbukti sampai sekarang ternyata kita masih bisa menjaga persatuan. Dan menurut saya, ini untuk menjawab Mas Paulus, memang di dalam masyarakat akhirnya terbentuk, kalau saya menyebutnya seperti serat-serat kultural. Yang Ngapa serat-serat? Serat-serat, saya punya istilah serat-serat kultural dalam artian itu praktik kebudayaan yang diam-diam mengikat kita untuk bisa saling menerima. Kita bisa banyak belajar dari banyak sekali. Saya keliling ke berbagai masyarakat pedalaman, di pedesaan, masyarakat perkotaan maupun masyarakat adat misalnya. Mereka memiliki mekanisme-mekanisme internal untuk menghargai tadi perbedaan-perbedaan yang ada. Misalnya kalau di Jawa kita mengenal tradisi yang disebut selamatan. Selamatan itu kan bagian di mana masyarakat diundang untuk bersama-sama. Siapapun, mau agama apapun, mau kepercayaan apapun, mau kelas sosial manapun, kalau selamatan duduk rame-rame, makan bersama-sama, ngobrol. Kita mengenal tradisi musyawarah di berbagai tempat, di mana perbedaan pandangan kemudian saling dinegosiasikan. Ya. Memang sebetulnya sangat menarik ya. Kalau selamatan itu seolah-olah kalau kita diundang selamatan, kita sudah nggak peduli lagi itu saya agama apa, saya dari kelas mana. Betul, itu selamatan. Kita semua orang datang dengan nyaman. Nah, persoalannya ya, kalau Mas Tresno sudah pernah berjalan kemana-mana, apakah mekanisme ya atau dan adat yang sudah menjadi mekanisme pemersatu itu ada di mana-mana? Saya kira ada. Di hampir di seluruh level masyarakat kita, di daerah-daerah pasti ada. Mereka memiliki itu. Artinya yang bukan suatu agama tapi suatu yang terbuka buat ikatan kebudayaan itu bisa dibilang mengatasi perbedaan agama. Ya. Kebudayaan. Karena orang bisa berbeda-beda agama, tetapi diikat oleh kebudayaan yang sama. Atau bahkan kebudayaan lokal, atau bahkan kalau praktek dulu kita kenal, ikatan darah pun bisa membuat orang bisa berbeda-beda agama. Oh iya. Satu keluarga bisa banyak agama, itu kita sampai sekarang masih menemukan. Jadi saya sering misalnya beberapa teman, kalau saya pergi ada acara di luar negeri, itu beberapa teman kaget kalau saya ceritakan hal itu. Karena di mereka mungkin nggak terbayang, gitu loh. Tapi di kita itu praktek yang biasa. Ya, berarti kalau itu, nah saya sendiri menjadi semakin yakin ya bahwa memang betul bahwa kebudayaan kita itu yang secara turun-temurun, jadi kebudayaan asli yang namanya budaya Nusantara ini memang ternyata mempunyai itu tadi ya suatu mekanisme yang membuat kalau orang dari luar kagum ya tadi seperti saya katakan Presiden Abensen kagum. Nah, berarti kita itu seperti dalam tanda petik ya, mudah-mudahan tidak dianugerahi ya oleh Tuhan bahwa beginilah yang namanya Nusantara. Nah, sekarang pertanyaan saya, itu menggembirakan, tapi coba tolong ceritakan juga ketika Mas Tresno itu banyak mendalami persoalan kerukunan beragama ini. Berarti sebagai peneliti pasti Anda juga bukan melihat yang baik-baiknya aja dong. Bagaimana
sebetulnya situasi kerukunan gitu ya, itu berproses sampai saat ini? Nah ini yang jadi masalah seringkali Mas Paulus. Jadi gini, tadi saya katakan bahwa kita mewarisi sebuah kan sejarah keberagaman kita, sejarah kebinekaan kita itu kan sejak dari dahulu kala. Kita memang sudah dilahirkan tiba-tiba berbeda-beda. Nggak usah jauh-jauh lah, kita keluar dari rumah kita saja sudah ketemu dengan aneka suku, aneka etnis, dengan segala macam adat yang berbeda-beda. Dan karena itu dari dulu ada mekanisme tadi di dalam kebudayaan maupun hubungan-hubungan sosial untuk mengelola itu perbedaan. Yang sering kali jadi masalah adalah mekanisme ini tidak mendapat perhatian cukup dari pemerintah khususnya, dan bahkan seringkali dirusak oleh kepentingan-kepentingan tertentu mekanisme ini. Saya mengambil contoh yang paling sering kita dengar, misalnya soal rumah ibadah. Rumah ibadah kaum minoritas, baik itu Kristen, Katolik maupun yang lain, kan sering diganggu. Dan kalau kita membaca data-data sejarah yang ada, kalau kita membaca penelitian maupun rekonstruksi dari persoalan-persoalan itu, sebagian besar itu dilakukan oleh orang-orang yang datang dari luar, bukan dari dalam komunitas. Dengan tujuan apa? Itulah akhirnya kita menyebutnya ini sebagai mempolitisasi agama. Dan kita tahu bahwa karena agama masih sangat kuat di Indonesia, ya kalau sebagai politisi kan ini jalan paling enak kan untuk meraup suara misalnya. Jadi banyak sekali kejadian yang saya dengar, saya temukan itu di berbagai wilayah itu seperti itu. Sebuah gereja yang sudah sekian lama berdiri nggak pernah dipersoalkan apapun. Tiba-tiba datang ada yang namanya peraturan itu yang kita kenal sekarang, namanya peraturan bersama dua menteri itu, lalu dipersoalkan tentang izinnya, tentang syarat-syaratnya. Tapi mungkin peraturannya sendiri mestinya jangan seperti itu. Itulah. Itu bagaimana? Yang menurut saya tidak ada masukan, artinya modal sosial yang ada dalam masyarakat itu yang seharusnya dikembangkan lebih jauh. Jadi jangan kemudian diambil alih oleh peraturan, dan peraturannya sebetulnya mengandung suatu nuansa ya bahwa semua harus mendapat izin. Nah, ini kalau masalah izin-izinan ini kan di dalam ini kan jadi persoalan setiap kelompok bisa macam-macam gitu loh. Padahal banyak hal yang bisa diselesaikan non legal. Dan itu akhirnya dalam kenyataan di masyarakat di mana-mana, apakah itu yang telah menyebabkan keadaan kerukunan kita menurun mungkin di masa-masa sekarang ini? Ya menurut saya memang kalau dibandingkan, saya sendiri usianya terlalu lama Mas. Ya. Tetapi kalau mengingat di zaman-zaman dahulu dibanding sekarang, memang hubungan antar kelompok agama itu seperti makin Merosot. Bukan istilahnya. Ya menurun sedikit lah. Ya kan, kalau lebih gampangnya mungkin kalau bahasa sekarang kok makin sensi orang pada agama gitu. Sensitif banget. Ya. Dulu kita bisa bergurau antar agama, ceng-cengan dalam petik kan, atau orang seperti Gus Dur misalnya, itu kan seringkali membuat lelucon-lelucon. Sekarang itu hubungan-hubungan seperti itu seperti makin berjarak gitu ya. Kalau dulu orang kalau Natalan sering sama-sama menikmatinya, kalau pas Lebaran juga orang-orang non-Muslim ikut menikmatinya bersama-sama. Saya masih kecil, masih ingat saya sering ikutan takbir keliling gitu loh. Dan itu nggak pernah ada perasaan kamu agama apa, siapa gitu loh. Dan sekarang mungkin juga karena yang sering disebut oleh para ahli sekarang sebagai bangkitnya agama-agama itu. Sentimen keagamaan kan kita semakin menguat, gitu ya. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ini. Dan itu yang mengakibatkan politisasi agama jadi makin kuat.
kuat ya. Nah oke, berarti ya kalau kita melihat ya peran pemerintah itu ya pasti dia itu penting ya karena dia sebagai polisi lalu lintasnya. Tapi kita tahu sendiri bahwa pemerintah itu untuk dipengaruhi secara politis itu kemungkinannya sangat besar. Jadi nanti bisa terjadi setiap rejim siapapun yang berkuasa dia akan bertindak secara oportunistik gitulah ya terhadap tekanan-tekanan politik ya yang tadi itu politik yang identitas tadi. Tapi saya masih melihat kekuatan civil society ya di masyarakat yang dalam hal ini kita lihat bebas dari politik, tapi masyarakat yang sudah kritis ya dan segala macam. Bagaimana tuh peran civil society ya dalam masyarakat saat-saat ini itu bagaimana ya? Menurut saya kalau saya mulai terjun di isu-isu ini itu sejak 95. Jadi kurang lebih sudah 25 tahun bergulat dengan isu-isu ini. Dalam bentuk organisasi organisasi. Saya waktu itu mendirikan sebelum paritas ini, saya aktifnya di Madya, Masyarakat Dialog Antaragama. Dari namanya aja udah kelihatan bahwa ini urusannya itu. Nah dari pengalaman yang selama sepanjang ini 25 tahun, tadi yang dikatakan Mas Paulus betul sekali. Civil society kita tuh punya gairah dan kekuatan yang luar biasa. Saya belajar begitu banyak, mulai dari civil society yang basisnya sekuler maupun terutama yang keagamaan dari teman-teman Muslim. Itu malah jangan-jangan lebih efektif ya. Dia berkeagamaan tapi dia sebagai civil society yang bebas ya. Jadi di sini terus saja harus disebut pengaruh Gus Dur yang sangat kuat lewat NU yang mengembangkan civil society anak-anak muda NU yang sangat progresif. Mereka melihat sendiri persoalan-persoalan ini kadang-kadang bukan persoalan yang real, bukan yang genuine. Tetapi seringkali yang tadi hanya dipengaruhi oleh kepentingan politik sesaat. Karena itulah mereka kalau misalnya Mas Paulus membaca ya katakanlah studi-studi tentang bagaimana gereja-gereja ditutup misalnya, yang pertama kali bereaksi itu dari kalangan civil society. Mereka menghimpun kekuatan, mereka membuat pernyataan pers, mereka menghubungi, melakukan konsolidasi, pelatihan. Seringkali ikut menjaga ya. Banser menjaga misalnya kalau waktu Natal dan kita masih ingat ada seorang banser yang sampai meninggal karena menyelamatkan gereja. Rianto itu, nama banser itu, almarhum Rianto. Jadi artinya civil society itu punya kekuatan itu. Nah, cuma sekarang ini ketika kepentingan politik makin kuat, civil society ini juga terpecah-pecah. Agama itu memang, gimana ya? Agama itu semacam sumbu ledak yang berbahaya sekali. Nah memang ya kita pasti tidak bisa menyelesaikan dalam diskusi pendek ini ya, tetapi saya hanya ingin memberikan penekanan ya saudara sekalian bahwa situasi memang tidak sangat menggembirakan karena tadi kita lihat ada sedikit suatu tren penurunan yang politisasi agama dan segala akibatnya. Tapi civil society kita tetap sebetulnya masih kuat ya. Nah oleh karena itu sebaiknya kita memang mengharapkan pemerintah menjadi semakin kuat ya, semakin kuat dalam arti ya kalau memang Bhinneka Tunggal Ika ya startnya ya memang harus ke sana gitu. Undang-undangnya harus mencerminkan itu 100%. Nah, itulah yang kita harapkan sehingga satu keindahan ya yang terdapat di bumi Nusantara ini yang semua mengagumi itu tidak hilang dan akhirnya kita biasa saja menjadi masyarakat yang isinya chaos gitu ya oleh situasi politisasi agama ini. Baik saudara sekalian, terima kasih sekali Mas Sutrisno atas diskusi ini. Semoga nanti bisa kita bahas
sesuatu yang berhubungan ini secara lebih mendalam. Terima kasih saudara sekalian atas perhatiannya pada episode.